Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kamu persiapkan jika kamu ingin mengurus sertifikat tanah kafling. Namun sebelum itu, yuk tekan dulu tombol subscribe untuk terus support channel ini agar bisa share info penting dan menarik seputar investasi. Saya kasih kamu waktu 3 detik untuk tekan tombol subscribe ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Baiklah, ini dia informasinya untuk kamu semua. Membayangkan prosedur birokrasi berupa berkas, kertas, dan identitas dalam proses sertifikasi pasti membuat kamu agak malas mengurusnya. Padahal dalam mengurus sertifikat tanah mengandung banyak kemudahan di dalamnya, dari mulai proses pengukuran, pencatatan data, sampai sertifikat terbit semua bisa dilakukan dengan mudah. Untuk mengajukan permohonan sertifikat ke BPN, kamu dapat melakukannya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan dan dilengkapi dengan syarat formal, yaitu fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang. Setelah semua berkas lengkap, kamu dapat mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran ke lokasi. Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya. Yang kedua, pengesahan surat ukur. Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di PPN dan surat ukur disahkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Yang ketiga, penelitian oleh petugas panitia A. Setelah surat ukur ditandatangani, dilanjutkan dengan proses panitia A yang dilakukan di subseksi pemberian hak tanah. Anggota panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat. Yang keempat, pengumuman data yuridis di kelurahan dan BPN. Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama 60 hari. Hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP nomor 24 tahun 1997. Dalam prakteknya, bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain. Yang kelima, terbitnya SK hak atas tanah. Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SK hak atas tanah. Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa sertifikat hak milik atau SHM. Yang keenam, pembayaran bea perolehan hak atas tanah atau yang biasa kita kenal dengan BPHTB. BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam surat ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari nilai jual objek pajak atau NJOP dan luas tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada saat surat ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti. Yang ketujuh, pendaftaran SK hak untuk diterbitkan sertifikat. SK hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi pendaftaran hak dan informasi atau PHI. Yang kedelapan, pengambilan sertifikat. Pengambilan sertifikat dilakukan di loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Banyak sekali faktor yang menentukan, akan tetapi kira-kira dapat diambil sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada persyaratan yang kurang. Biaya besaran yang dibayarkan untuk menerbitkan sertifikat tanah sangat relatif, terutama tergantung pada lokasi dan luas tanahnya. Semakin luas lokasi dan semakin strategis lokasinya, biayanya pun akan semakin tinggi. Nah, begitulah kira-kira tahapan-tahapan untuk mendapatkan sertifikat tanah secara mudah. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk terus tonton video kami agar bisa mendapatkan update informasi penting dan menarik seputar investasi. Sampai jumpa!